Mendapat nilai 100 tentu adalah sebuah kebanggaan. Tapi bagaimana jika angka 100 itu justru menandakan sebuah kondisi darurat yang mengancam kedaulatan rakyat? Ya, anomali ini terjadi di Maluku Utara. Halo semuanya, saya Muhammad Fadil Akbar. Penelitian ini saya lakukan bersama rekan saya, yaitu Valencia Mariana. Kami dari Universitas Brawijaya. Hari ini, mari kita bedah tuntas misteri angka 100 tersebut melalui penelitian kami yang berjudul Peran Pengawasan Bawaslu dalam Menekan Praktik Politik Uang, Studi Kasus Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini berangkat dari anomali di Maluku Utara yang memiliki skor Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang mencapai sempurna. Kami menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk membedah bagaimana strategi Bawaslu seperti KD Rapsi dan Sentra Gakumdu bekerja, serta tantangan apa aja yang membuat praktik ini sulit diberantas. Tesis utama kami adalah politik uang di sini merupakan tantangan yang struktural yang butuh solusi komprehensif dari berbagai lintas sektor. Nah, kenapa sih kita harus peduli? Karena politik uang ini adalah racunnya demokrasi. Dia mencederai prinsip kesetaraan suara secara hukum. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah melarangnya. Praktik ini hanya melahirkan pemimpin berbasis isi kantong, bukan dari integritas. Lalu, seberapa parah racun ini menyebar? Nah, berdasarkan pemetaan Bawaslu Republik Indonesia, Maluku Utara menyandang skor IKP sebesar 100 untuk isu politik uang. Ini adalah skor tertinggi secara nasional, yang menandakan provinsi ini sedang darurat elektoral. Sebelum menelisik lebih jauh, kami melihat bahwa fenomena ini sudah disorot oleh banyak peneliti. Raisa dan Munandar tahun 2024 pernah menyoroti lumpuhnya penegakan hukum akibat aturan yang kaku. Di sisi lain, Malki dan kawan-kawan tahun 2025 menyoroti ini dari pandangan sosiologis, di mana ada budaya patron dan klien. Sementara Safitri tahun 2024 menyoroti susahnya pengawasan akibat geografis kepulauan. Nah, disinilah letak kebaruan penelitian kami. Kami menggabungkan ketiga faktor tersebut, yaitu struktural, kultural, dan juga geografis ke dalam satu analisis yang utuh. Untuk membedahnya, kami meminjam kacamata teori fungsi manajemen dari George Terry dengan fokus utama yaitu fungsi controlling atau pengawasan. Menghadapi skor 100 tadi, apakah Bawaslu diam saja? Tentu saja tidak. Mereka mengeluarkan dua jurus utama. Yang pertama adalah pencegahan. Bawaslu Maluku Utara meluncurkan program KD Rapsi, Kelas Demokrasi Bersama Bersinergi, yang langsung terjun mengedukasi pemilih pemula di sekolah-sekolah, tambah gerakan desa anti politik uang. Dan yang kedua adalah penindakan. Bawaslu bersinergi bersama polisi dan juga kejaksaan dalam wadah Sentra Gakumdu. Mereka menerapkan pengawasan berlapis untuk memberikan ancaman pidana bagi pemberi maupun penerima uang. Tapi mengapa kerawanannya tetap tinggi? Temuan kami mengungkap ada 3 tembok raksasa yang menghalangi Bawaslu. Yang pertama adalah dimensi struktural. Waktu penanganan laporan yang diatur oleh undang-undang sangat sempit. Kadang bukti belum terkumpul, kasusnya sudah kadaluarsa. Ditambah lagi sering ada perbedaan interpretasi hukum antar instansi di dalam Gakumdu itu sendiri. Dan yang kedua, dimensi kultural. Ini yang paling miris. Di sana politik uang sudah dinormalisasi. Pemberian uang dianggap rezeki atau uang lelah. Karena kuatnya budaya kekerabatan bikin warga enggan dan takut melapor tetangganya sendiri. Akibatnya, Bawaslu kesulitan mencari saksi mata. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dimensi geografis. Bayangkan, Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Fragmentasi laut menciptakan tantangan logistik yang luar biasa. Cuaca ekstrim, ombak besar, hingga area blank spot tanpa sinyal internet membuat gerak cepat pengawas dan pelaporan online sangat terhambat. Sebagai kesimpulannya, Bawaslu Maluku Utara sejatinya sudah berkomitmen penuh, namun berhadapan dengan masalah yang sedang mengakar secara sosial dan juga geografis. Oleh karena itu, rekomendasi dari kami adalah pemerintah pusat perlu memberikan kelonggaran regulasi dalam penanganan perkara pemilu. Serta yang terpenting adalah literasi politik ke masyarakat harus digencarkan, meskipun pemilu itu telah usai. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru tentang betapa menantangnya menjaga integritas demokrasi di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.